Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kita masih trial, ya, tapi kita akan terus coba ya sampai hasilnya bagus. Mic supaya pendetanya nggak pegang mic, agak dikecilin dikit ya, kebesar. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, ya, dengan judul Roh Kudus adalah jaminan hidup bagi orang percaya. Mari kita katakan sama-sama judul firman Tuhan pagi hari ini. 2, 3. Roh Kudus jaminan hidup orang percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang Roh Kudus jamin? Apa yang harus dijamin oleh Roh Kudus dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Saya percaya bahwa tidak ada satupun kejadian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita tanpa ada alasan. Amin, Bapak Ibu. Ya, semua yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan kerjakan pasti ada alasannya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mengerti, memaknai, maka kita harus memahami, kita harus mengetahui apa yang menjadi alasan, reason dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita orang percaya. Ada banyak peristiwa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mulai dari Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Ya, ini sangat luar biasa sekali dan ternyata kalau kita hitung-hitung peristiwanya ada 5 kali ya Bapak Ibu Saudara. Yesus lahir, lalu Yesus mati, Yesus bangkit, kemudian Yesus naik ke surga, dan yang kelima apa? Roh Kudus dicurahkan. 5 adalah angka apa saudaraku? Kasih karunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Tuhan selalu mengingatkan kita untuk kita tidak lupa Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup yang kita hidupi di dalam Yesus adalah hidup oleh kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Ya, katakan bersama-sama, hidupku oleh kasih karunia Tuhan. Ya, bukan oleh usahaku, katakan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari-hari ini ada di antara kita yang mulai takut, cemas, Bapak Ibu Saudara, kita mulai stres, ya, kita mulai khawatir akan sesuatu hal, itu tandanya bahwa kita mulai lupa Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita ini hanya oleh kasih Tuhan. Amin. Bukan oleh usaha kita, bukan oleh pikiran kita Bapak Ibu Saudara, bukan oleh kerja keras kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh berapa banyaknya uang yang kita miliki. Hidup kita tidak ditentukan oleh berapa banyak uang yang bisa kita kumpulkan Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ditentukan oleh kebaikan Tuhan. Amin. Artinya Bapak Ibu Saudara, punya uang atau tidak punya uang, Tuhan pasti apa saudaraku? Tuhan pasti pelihara. Amin. Ya, tapi saya percaya tidak mungkin kita tidak punya uang. Karena orang-orang yang dikasih Tuhan adalah orang-orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Amin. Ya, sebagai mempelai Kristus yang menantikan kedatangan Kristus mempelai pria kita, dikatakan kita akan didandani sedemikian rupa oleh Tuhan. Supaya kita dipersiapkan untuk menjemput, menerima kedatangan mempelai kita, yang mempelai pria kita yang namanya Yesus Kristus. Amin jemaat. Masa mempelai wanitanya bajunya compang-camping, ya, bajunya nggak ganti-ganti Bapak Ibu Saudara, keadaannya susah, menderita, ya. Saya percaya mempelai pria kita adalah mempelai yang sangat menyayangi kita, amin. Ya, dia pasti mempersiapkan kita, dia pasti mendandani kita, dia pasti memelihara dan memberkati kita, amin. Nah saudaraku, berbicara kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya, jadi tidak hanya soal kebutuhan, tapi juga keinginan, katakan keinginan. Ya, keinginan kita pun juga bukan oleh karena usaha dan kerja keras kita Bapak Ibu Saudara. Makanya ada orang berkata kalau berdoa itu berdoa untuk kebutuhan, jangan untuk keinginan ya. Karena keinginan itu sifatnya hanya memuaskan daging. Tapi kalau kebutuhan memang kita butuh ya. Jadi kalau berdoa untuk kebutuhan enggak Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Amin saudaraku. Ya, inginkan, minta kata Yesus, minta Bapak Ibu Saudara. Kalau minta kepada Yesus,
biasanya permintaan itu bisa kita usahakan dengan kekuatan kita atau tidak Bapak Ibu Saudara? Tolong bantu saya jawab. Kalau kita mengajukan permintaan kepada Tuhan, biasanya itu permintaan-permintaan yang bisa kita usahakan atau di luar kemampuan kita. Di luar, saudaraku. Sehingga ketika Anda berdoa tentang sesuatu, Anda meminta tentang sesuatu, mintalah hal-hal yang besar. Amin. Amin jemaat. Ya. Mintalah hal-hal yang di luar kemampuan kita. Yang kita tidak mungkin untuk bisa mengusahakannya Bapak Ibu Saudara. Minta. Tuhan aku minta. Karena Tuhan mau penuhi hidup kita dengan hal-hal yang luar biasa. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap peristiwa dalam hidup kita. Amin saudaraku. Ya, minta saudaraku. Jangan hanya berdoa berharap sesuatu yang bisa kita usahakan. Tapi benar-benar yang sesuatu yang kita tidak mungkin untuk bisa mengusahakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya boleh katakan berbahagialah kita kalau Anda mengalami situasi-situasi yang di luar kemampuan dan kekuatan kita. Amin. Waduh, yang amin kok sedikit. Jadi kalau Anda mengalami masalah, pergumulan, tantangan, di luar dari kekuatan kita, di luar dari kemampuan kita, apa yang harus kita katakan saudaraku? Puji Tuhan. Atau piye iki. Waduh, mateng aku. Atau kita berkata, puji Tuhan. Karena ini waktunya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupku. Amin saudaraku. Jadi kalau Anda diberhadapkan dengan situasi-situasi yang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Ingat Bapak Ibu Saudara, itu tandanya Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau Anda semakin sering mengalami peristiwa-peristiwa yang di luar kemampuan kita. Harusnya kita berkata apa saudaraku? Benar ya? Ingatkan kiri kanan. Ingat ngomong puji Tuhan ya. Kalau punya masalah bilang puji Tuhan. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya berharap atau menginginkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita yang kita bisa usahakan. Saya beritahukan di mana tempat Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jangan takut dan khawatir tentang apapun juga. Amin. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Bersukacitalah senantiasa, baik atau tidak baik keadaanmu. Bisa dikendalikan atau tidak bisa dikendalikan situasi itu, tetap bersukacita. Karena ketika Anda bisa mengendalikannya, Anda tahu bahwa itu semua karena Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Tapi kalau Anda tidak bisa mengendalikannya, tetap ingat juga Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Amin. So, jadi tidak ada alasan untuk kita khawatir lagi. Tidak ada alasan untuk Anda takut dan cemas lagi. Karena dalam segala perkara Allah turut bekerja. Bagi kita yang mengasihi Dia, saya percaya semua kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Untuk apa saudaraku? Untuk ayo katakan lebih keras. Untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudaraku. Ya. Jadi jangan takut dan khawatir. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itulah Roh Kudus perlu diberikan. Kita sudah belajar banyak hal tentang Roh Kudus selama 2 minggu di bulan Mei ini. Dan memang bukan kebetulan bahwa Roh Kudus ini sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk kita dengar, kita renungkan. Karena pekerjaan Roh Kudus ini adalah pekerjaan final dari surga untuk kita. Kenapa? Yesus telah selesai dengan karyanya, menebus dosa kita, membenarkan kita, dan menuntaskan seluruh tuntutan hukum Taurat. Nah, kemudian Yesus naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masih tinggal di dunia ini, menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu di dunia ini. Makanya kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus pekerjaannya adalah mengarahkan kita kepada Yesus dan pekerjaannya yang sudah selesai. Amin. Tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang bisa fokus dan percaya kepada Yesus. Hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita, mengarahkan kita kepada Yesus Kristus. Amin jemaat. Ya. Dan kabar baiknya adalah, Pak, kapan saya dipenuhi Roh Kudus? Ya. Hari-hari ini banyak gereja melakukan doa 10 hari kepenuhan Roh Kudus. Ada yang sekarang dikurangi 3 hari. Ada yang memang sudah meniadakannya, termasuk tempat kita juga tidak mengadakannya.
Apakah itu salah atau yang 10 hari salah? Enggak, Bapak Ibu Saudara, semuanya baik saja. Yang 10 hari karena mereka ingin mengenang ya, bagaimana peristiwa di loteng Yerusalem. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetapi sebenarnya Roh Kudus dicurahkan bukan hanya 1 tahun sekali yaitu bulan Mei. Tapi Roh Kudus dicurahkan ketika kita percaya kepada Yesus. Amin. Katakan percaya Yesus. Ya. Ketika Anda percaya Yesus, saat itulah Roh Kudus diberikan supaya Dia memimpin kita, menyertai kita dan terus mengingatkan kita akan Yesus dan pekerjaan yang sudah selesai. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya selalu ingatkan ini. Ya, ini akan kita formulakan, kita akan rangkum Bapak Ibu Saudara sehingga tiga hal ini Bapak Ibu Saudara, kesadaran diselamatkan oleh kasih karunia, kesadaran hidup oleh iman, dan kesadaran hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah yang akan menjadi pilar gereja kita, jemaat di tempat ini. Jadi setiap pengajaran akan poin kepada 3 pilar ini. Ya, pengajaran kasih karunia, pengajaran hidup oleh iman, dan pengajaran tentang Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ya. Karena hanya Roh Kudus yang akan memimpin kita, Bapak Ibu Saudara, sampai kita masuk dalam tempat perhentian. Amin. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan terus diingatkan akan perkataan-perkataan Yesus. Semakin orang mengingat akan perkataan Yesus, semakin dia akan bertumbuh dalam kasih karunia. Semakin dia akan bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan 2 hal inilah Bapak Ibu Saudara yang Petrus tekankan kepada kita. 2 hal inilah yang akan membuat kita kuat, kokoh, tegak, berdiri di tengah-tengah situasi dunia yang semakin menakutkan ini. Tidak hanya Alkitab yang berkata dunia ini akan bertambah jahat dan bertambah gelap. Tetapi tahun-tahun ini saudaraku, Anda akan lebih banyak mendengar. Banyak orang-orang pintar, para ahli-ahli Bapak Ibu Saudara. Mereka akan berkata dunia ini akan bertambah semakin gelap dan tidak menentu. Nah, Petrus sudah memberitahukan bagaimana gereja Tuhan bisa berdiri tegak menjadi terang Kristus di akhir zaman dengan cara bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus. Amin. Ya. Bukan pengenalan akan saudara-saudara kita. Amin, saudaraku. Mana yang bisa diutangin, bukan Bapak Ibu Saudara, tapi pengenalan akan Yesus. Semakin kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus, maka semakin kita akan menikmati rest atau Shabbat Shalom. Amin. Perhentian yang penuh dengan damai sejahtera. Perhentian yang sempurna. Amin, jemaat. Shabbat Shalom atau rest yang sempurna ini bukan hanya ketika kita mati nanti Bapak Ibu Saudara, tapi di dunia ini Tuhan bisa berikan kita Shabbat Shalom. Amin. Rest yang sempurna, peristirahatan yang berkualitas, saudaraku. Banyak orang tidur, tapi tidurnya enggak berkualitas Bapak Ibu Saudara. Sulit tidur, gelisah, banyak pikiran saudaraku ya. Kadang geragap-geragap tengah malam bangun ya. Mimpinya juga mimpi-mimpi yang jelek ya Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa di sini enggak ada yang suka nonton film horor ya Bapak Ibu Saudara. Nah, sudah dunia kita ini horor ya. Jangan suka nonton film horor. Ya. Nanti kebawa-bawa dalam mimpi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berdoa jemaat di tempat ini Anda menikmati Shabbat Shalom. Tidak hanya di tahun ini, tapi juga di tahun-tahun selanjutnya. Amin saudaraku. Ya. Semakin dunia semakin bergejolak, saya berdoa jemaat akan semakin menikmati rest dari Tuhan. Karena ketika Anda rest, Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Amin. Ingat ketika Musa menghadapi peperangan dengan bangsa Amalek, bangsa Israel. Lalu Musa di atas gunung Bapak Ibu Saudara, dia berdoa mengangkat tangan. Nah lucunya ketika Musa angkat tangan, itu bangsa Israel tiba-tiba menjadi kuat sekali sehingga bangsa Amalek bisa terpukul kalah Bapak Ibu Saudara. Tapi namanya manusia, apalagi sudah lanjut usia Bapak Ibu Saudara ya. Musa lama-lama capek tangannya, geringgingen Bapak Ibu Saudara kata Alkitab. Waduh ngangkat tangan terus gini. Nah akhirnya Musa turun tangan karena capek Bapak Ibu Saudara. Nah apa yang terjadi ketika Musa turun tangan? Bangsa Amaleknya menjadi lebih kuat. Bangsa Israelnya menjadi kalah Bapak Ibu Saudara. Nah ini aneh.
Lalu akhirnya 2 orang namanya siapa itu ya? Yosua dan Kaleb atau Harun dan siapa ya? Yosua dan Kaleb ya, ada 2 orang yang akhirnya lihat, loh ini kalau Musa turun tangan Israel kalah. Kalau Musa angkat tangan Israel menang. Lalu mereka punya inisiatif Bapak Ibu Saudara. Yang satu menopang tangan kiri Musa, yang satu menopang tangan Musa, tangan kanan Musa. Jadi ditopang dua-duanya. Dan bangsa Israel menang. Apa artinya saudaraku? Ketika Anda mengangkat kedua tangan kita ke surga, Tuhan akan bekerja berperang bagi kita. Amin. Tapi kalau Anda selalu ubyek, ya, sulit kita akan melihat pertolongan Tuhan. Bisa Bapak Ibu Saudara, tapi saya ingat, apakah kita bisa diselamatkan ketika kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, berjuang dengan usaha kerja keras kita? Bisa, karena Tuhan sangat menyayangi kita. Ya. Tetapi saya masih ingat waktu saya awal-awal di tempat ini, ya, Pak Yakub yang khotbah, Paulus menuliskan demikian. Kita akan diselamatkan seperti orang yang luput dari kebakaran. Lah enak apa enggak Bapak Ibu Saudara? Diselamatkan seperti orang yang luput dari kebakaran. Enggak enak Bapak Ibu Saudara, kena asap semua, panas, pakaiannya kebakar. Ya, seperti anak sulung, anak bungsu yang pulang ke rumah papanya. Dia diterima enggak Bapak Ibu Saudara? Diterima. Dia dipulihkan enggak? Dipulihkan. Tapi keadaannya waktu dia dipulihkan apa? Dia dalam keadaan yang lusuh, kelaparan, sampai makan sisa makanan babi. Ya. Ini keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Coba kalau dia ada di rumah bapaknya terus. Saya percaya dia tidak akan pernah makan sisa makanan babi. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Apakah Tuhan akan menyelamatkan kita ketika kita berusaha bekerja dengan kekuatan kita? Pasti diselamatkan. Tapi dalam keadaan yang sangat-sangat menderita. Dan saya berdoa jemaat di tempat ini Anda tidak mau kehidupan yang demikian. Amin. Ya, kita diselamatkan, dipulihkan dalam keadaan yang baik-baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus diberikan supaya bisa memimpin kehidupan kita orang-orang yang percaya untuk hidup masuk di dalam perhentian. Katakan perhentian. Ya. Ini adalah goalnya kita Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah ada di dalamnya? Sudah. Tapi masih banyak yang belum menyadari bahwa mereka sudah tinggal di dalam tempat perhentian. Amin. Karena tempat perhentian kita yang sesungguhnya adalah Yesus, the man of rest. Namanya Yesus. Amin. Kenapa Yesus sebagai tempat perhentian kita? Karena Yesus berkata, marilah semuanya. Marilah semuanya. Semuanya itu yang kulitnya putih, yang kulitnya coklat, yang kulitnya kuning, yang rambutnya lurus, yang rambutnya keriting, yang kaya, yang setengah kaya, yang miskin, yang sangat miskin. Yang pintar, yang bodoh, yang sangat bodoh. Semuanya. Yang masih berdosa, yang merasa tidak layak, yang merasa sudah benar, yang merasa dirinya suci. Semuanya. Tidak ada kriteria khusus, tidak ada standar khusus dari Yesus. Semuanya yang lemah, yang letih lesu, yang berbeban berat, kata Yesus, datanglah kepadaku. Amin. Apakah Anda mau merespon undangan Yesus? Yesus sangat mengasihi kita. Yesus setiap saat ketika Anda dalam keadaan yang sulit, Yesus selalu berkata, "Nak, come to me, datanglah kepadaku." Dan ketika Anda datang kepada Yesus, Yesus menjanjikan apa? I will give you rest. Karena dia adalah the man of rest. Bapak Ibu, coba ya, coba. Ini adalah saran ya, seperti kalau kita makan di sebuah tempat, kita merasakan, wah tempat ini baksonya enak sekali gitu. Lalu saya cerita ke mimbar, Bapak Ibu coba ya, baksonya enak sekali. Oh ya, kita mesti coba masakannya Mbak Yanti ya. Kita kasih tepuk tangan buat Mbak Yanti ya sama Mas Parti. Ya, 3 hari yang lalu mereka berdua akhirnya membuka tempat makan ya, warung kecil. Jualannya mie goreng, nasi goreng, kue tiaw ya. Lalu
ya gereja juga support di dalamnya untuk buka usaha ini ya, dan mereka cicil mengembalikan dan kita bersyukur bahwa usaha mereka diberkati kali ini ya, laris ya. Nah, lalu mereka info, Pak kami sudah buka hari ini gitu. Terus malam saya pesen 2 mie goreng, saya coba sama istri, waduh rasanya minta ampun enaknya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, terus saya tanya, Bu saya sama istri sudah coba, rasanya kurang. Ya, dia langsung balas, kurangnya apa Pak? Mohon masukannya Pak. Saya bilang kurangan. Ya, enak. Lalu penasaran besoknya saya sama istri datang lagi ke Mbak Yanti, kita makan. Terus dia cerita, dulu itu waktu Pak Yakub sama Bu Foni buka mie, saya yang suruh masak. Nah, oleh Bu Foni ditanyakan resepnya sama seseorang yang jualan nasi goreng mie goreng Surabaya yang sangat enak di daerah Sampangan. Ya, namanya Pak Slamet. Bapak Ibu bisa ke sana. Ya, tapi kalau siap antri, waduh, kalau rame antrinya minta ampun. Saya tahu ke sana karena diajak oleh Krista waktu itu. Ya, pas papa mamanya pergi ke mana itu, Krista ditinggal. Nah, kami menemani. Saya sama istri, sama Cleon. Lalu Krista ajak, ayo makan ke sini, kita ikut. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya kami tahu enak. Nah, setelah itu kita langganan ke situ. Nah, terus Mbak Yanti bilang, Bu Foni tanyain Pak, resep-resepnya ke Pak Slamet. Wah ya pantes, saya bilang gitu. Jadi ini Pak Slamet versi KW Super, Bapak Ibu Saudara. Jadi muridnya Pak Slamet. Wah, memang ya, masakannya mirip-mirip dan enak, ya bisa dicoba. Nah, sama. Hari ini saya sudah menikmati kualitas atau rasanya hidup di dalam Yesus tempat perhentian saya. Nah, saya menceritakan ke jemaat semua, ayo coba datang sama Yesus. Amin. Nanti kan enak tenan. Amin jemaat. Apalagi kalau Anda dalam situasi-situasi yang sulit. Yesus berkata, come to me, datanglah kepadaku. Saya percaya tidak ada seorang pun yang berani berkata seperti Yesus berkata, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Amin. Ya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, coba. Jangan takut, jangan pakai mikir. Ya, datanglah sama Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat-ayat ini sebentar aja ya. 2 Korintus 1 ayat 20, mari kita baca sama-sama ayat pertama kita pagi hari ini. 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara kita selalu diingatkan, diajak untuk katakan amin? Karena kita tahu bahwa Kristus adalah ya untuk semua, katakan semua. Ya. Kalimat di atas saudara semua ini ya. Memiliki Yesus memiliki semuanya, segalanya. Dan ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki segalanya. Dan Yesus adalah ya untuk semuanya. Amin. Jadi ketika Anda datang kepada Yesus, Anda minta apapun. Kesembuhan untuk sakit penyakit, hutang-hutang dilunaskan, pekerjaan yang baik, terobosan dalam keuangan, pernikahan yang bahagia, hubungan suami istri yang dipulihkan, apapun. Kalau Anda minta kepada Yesus, Yesus pasti akan berikan untuk kita. Amin. Dia tidak pernah berkata, kamu sudah doa dan puasa belum? Ya. Ya. Kamu sudah baca firman berapa pasal hari ini? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang kepada Yesus dalam hal keadaan apapun, Yesus akan selalu berkata ya, dan ya. Yesus, aku minta sakit penyakitku disembuhkan. Yesus jawabnya apa? Ya. Yesus, aku pengen nasi goreng. Yesus jawabnya apa? Ya. Yesus, aku pengen semua utang-utangku dilunaskan. Jawabannya Yesus, ya. Kalau Anda datang kepada manusia, mau pinjam uang untuk bayar utang, jawabannya apa? Tunggu dulu, ya kan? Duduk dulu. Kenapa Anda bisa kena hutang sebanyak itu, ya kan? Wes di interview, sudah ditanya-tanya, bar terakhirnya, ya nanti saya pikirkan dulu. Waduh, sudah itu sudah gak usah didoakan lagi Bapak Ibu Saudara. Sudah kesempatannya tipis.
Ya. Kalau manusia jawabannya sebentar. Ya. Nanti coba saya pikir dulu. Tapi kalau Yesus gak pernah berkata demikian. Apapun yang Anda minta, yang Anda doakan, yang Anda inginkan, Yesus jawab dengan kata ya. Kalau Anda pernah mendengar khotbah berkata demikian, saudara jemaat, ada 3 jawaban dari Tuhan untuk setiap doa kita. Yang pertama, tidak. Loh, yang pertama aja sudah jelek, saudaraku. Yang paling apik taruh paling gurih, ya kan? Tidak. Kalau itu doa untuk memuaskan keinginan kita. Lalu yang kedua, tunggu dulu. Ya, kalau itu belum waktunya Tuhan. Yang ketiga, ya. Kalau itu sesuai kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, makanya orang malas datang ke Tuhan Yesus. Karena setiap kali dia datang kepada Tuhan Yesus, dia selalu terngiang-ngiang kata Pak Pendeta. Kalau kamu doa sama Tuhan, ingat ada 3 jawabannya. Tidak, tunggu dulu, ya. Wah, saya dapat yang mana ini? Ya, atau Bapak Ibu Saudara, cek dulu doanya tentang apa. Kalau doa minta beras, yakin dia, wah pasti jawabannya ya, kan kebutuhan. Kalau doa bayar hutang, tunggu dulu atau jangan-jangan tidak. Karena ini kesalahan saya dalam mengelola keuangan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita jelas clear hari ini bahwa setiap kali Anda berdoa, jawaban Tuhan adalah, lebih keras lagi jemaat, jawaban Tuhan adalah ya, amin. Kalau Anda datang sama Pak Vincent, Pak Didik, Pak Yakob, Bu Foni, jawabannya C. Ya. Tapi kalau sama Bu Foni bagus, jawabannya apa? Yesus. Ya. Bu, aku ngene wis pokoke delok Yesus saya, pandang Yesus. Ya, saya berdoa semua kita seperti Bu Foni, amin. Ya. Enak. Bu, aku pinjem, wis tau percaya Yesus saja sudah. Iya Bapak Ibu Saudara. Ya. Gereja pasti menolong Bapak Ibu Saudara, tapi untuk hal-hal tertentu, terutama pendidikan anak, yang kedua soal makan ya. Itu gereja tidak akan pernah diam, gereja pasti akan memberikan ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain, kita percaya Yesus kita lebih hebat dan dahsyat dari gereja. Amin. Ya. Dia sanggup tidak hanya melunasi 1 hutang, tapi seluruh hutang Anda dilunaskan, pekerjaan Anda dipulihkan, rumah tangga Anda diberkati, Anda menikmati berkat yang utuh. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Kristus adalah ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kita mengatakan amin, ya. Sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus ya, Tuhan adalah Tuhan yang telah apa saudaraku? Mengurapi, katakan mengurapi saudaraku. Sudah diurapi atau belum Bapak Ibu? Lebih keras lagi, sudah atau belum? Sudah. Yuk ceblek kiri kanannya, katakan kamu orang yang diurapi ya, kamu orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu enggak sembarangan loh saudaraku. Benar. Di zaman perjanjian lama, ya, waktu Tuhan bilang sama Musa, Musa pilih Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam. Oh ya, oke Tuhan. Lalu Tuhan bilang lagi, nah siapkan pakaian khusus untuk Harun dan anak-anaknya supaya mereka bisa menjadi imam. Pakaiannya itu ribetnya minta ampun saudaraku, sulitnya minta ampun. Lalu Tuhan bilang apa? Aku akan menunjuk beberapa orang. Aku akan mengurapi mereka dengan keahlian-keahlian yang khusus supaya mereka bisa membuat pakaian untuk Harun dan anak-anaknya. Artinya kalau Anda diurapi Tuhan, ada blessing di dalam pengurapan itu. Amin. Anda akan diberikan kemampuan-kemampuan khusus. Katakan amin. Ya saudaraku. Apa yang selama ini Anda sulit, apa yang selama ini Anda merasa nggak bisa melakukannya, apa yang selama ini Anda rasa seperti seseorang yang sedang mendorong mobil yang mogok, Bapak Ibu Saudara, ketika Anda sadar bahwa Anda adalah orang yang diurapi, maka semuanya akan menjadi begitu mudah dan akan terjadi dengan sendirinya, bahkan Anda tidak menyadarinya. Amin. Ya, dan kita tahu karena Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Orang-orang yang diurapi kita semua, kita memiliki kemampuan yang khusus. Amin. Tangan-tangan Anda ini tangan yang diberkati, diurapi Tuhan. Amin. Setiap apa yang Anda pegang, yang Anda sentuh, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Jadi hari ini dan seterusnya,
Berjalanlah, hiduplah dengan keyakinan akan perkataan Tuhan. Amin jemaat. Setiap kali Anda pegang sesuatu, Anda pegang sotel, pegang wajan, katakan aku orang yang sangat diberkati Tuhan. Masakanku ini masakan yang diberkati Tuhan. Amin. Bukan hanya karena sudah belajar sama Pak Slamet, tapi ada Yesus di dalam Mbak Yanti yang lebih dahsyat dari Pak Slamet. Amin. Ya. Nanti tolong kalau mau ke Pak Slamet jangan lupa WA dan ajak saya. Atau WA dan ajak Pak Yakub Buffoni, foundernya Pak Slamet. Yang menemukan. Bapak Ibu Saudara, tapi hari ini saya nggak bisa karena nanti saya jemput anak ke Salatiga ya. Kemarin diajak sama adik jalan-jalan ke Jatim Park, kemana ke Prigen. Ya, ada kesaksian yang bagus yang adik saya alami. Jadi waktu mereka mau ke Prigen, ke Taman Safari itu satu tiketnya kan 200.000 Bapak Ibu Saudara. Lalu adik saya ajak anak kami, ya. Ternyata mereka itu nabung sebelum ke sana. Saya itu juga baru tahu, ya, bukan karena mereka punya uang yang lebih. Nah lucunya, waktu dia pasang story perjalanan ke Jawa Timur gini, ada temennya yang di Amerika tahu, terus WA nggak dibaca, dia tulis di live-nya adik saya bilang, Noni baca WA gitu kan. Lalu akhirnya adik saya baca WA, nah saya baru tahu setelah akhir-akhir ini, WA-nya apa Bapak Ibu? Ditanya, kamu mau kemana? Ke Prigen, Prigennya kemana aja? Terus adik saya guyon, kamu ini nanya-nanya kayak mau bayarin aja gitu kan. Terus orang dia juga di Amerika. Terus ke Taman Safari, oh ya wait katanya gitu. Kapan mau ke safari? Besok gitu. Ya, nah malamnya atau besok paginya, temennya adik saya bilang, kamu nanti Noni tunggu di gerbang masuk. Saya suruh Dion atau siapa ya, itu keponakan saya, kerja di Taman Safari Prigen. Nanti dia akan datang kasih kamu tiket premium. Kalian tinggal masuk semua fasilitas, gak usah bayar termasuk makannya juga. Karena dia chefnya di resto situ Bapak Ibu Saudara. Dan adik saya kan takut, ini benar apa enggak. Jadi waktu masuk ke Prigen, mobilnya berhenti dulu di jauh tempat pos itu, mau masuk, ditunggu. Ternyata benar, gak lama ada seseorang keluar dari dalam, bawa 5 tiket premium Bapak Ibu Saudara. Untuk adik kami bisa masuk dan menikmati semua fasilitas di sana. Dan dia bilang ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu, kalau Anda berjalan dalam kemurahan Tuhan, Anda akan melihat segala sesuatu yang tidak mungkin itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Dan saya senang sekali kalau keluarga, jemaat, kami semuanya menikmati apa yang Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya apa saudaraku? Supaya Injil ini loh diteguhkan. Amin saudaraku. Kemuliaan Kristus dinyatakan dimanapun. Nah kita semua orang-orang yang diurapi saudaraku. Nah lalu dikatakan bagaimana Tuhan mengurapi? Dengan memeteraikan kita sebagai tanda miliknya. Dengan memeteraikan tanda miliknya atas kita saudaraku. Apa tanda miliknya saudaraku? Memberikan Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Di dalam hati kita sebagai jaminan dari apa saudaraku, katakan lebih keras, dari semua. Amin. Kita mendapati kata semua beberapa kali hari ini. Jadi kalau Tuhan berkati kita enggak hanya 1 area, 2 area, 3 area. Seluruh hidupmu di blessing oleh Tuhan. Amin. Seluruh hidupmu. Katakan seluruh hidupku diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau kita berdoa kita terbatas hanya yang kita perlukan dan yang kita inginkan. Tetapi bersyukur Alkitab berkata roh yang ada di dalam kita menyelidiki hati kita. Dia akan berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan untuk semua yang Anda dan saya butuhkan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dia memeteraikan tanda miliknya atas kita dengan memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudaraku semuanya Tuhan sudah sediakan untuk kita. Amin. Sudah atau belum? Sudah. Kalau sudah disediakan, apa yang kita lakukan saudaraku? Apa yang kita lakukan? Kalau Anda bilang, Pak Vincent, saya pengen kopi, teh, lalu saya sediakan kopi teh di sini. Apa yang Anda lakukan? Datang mengambil. Amin saudaraku.
Semudah itu. Untuk setiap janji-janji Tuhan yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Anda tinggal datang dan mengambilnya. Karena sudah disediakan. Amin. Katakan sudah disediakan. Anda tinggal mengambil. Enggak sulit-sulit, saudaraku. Kekristenan enggak pernah mengajarkan kesulitan. Kekristenan yang sesungguhnya di dalam Yesus adalah apa yang sulit dibuat mudah. Amin. Jangan apa yang mudah dibuat sulit, saudaraku. Yesus datang untuk membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi kita orang-orang yang percaya. Amin. Apa yang sulit, apa yang susah, apa yang tidak mungkin. Semuanya menjadi pasti terjadi dalam hidup kita karena Yesus. Semuanya telah disediakan. Jadi Anda tinggal mengambilnya. Katakan saya tinggal mengambilnya. Jadi apapun yang Anda butuhkan, Anda just tinggal ulurkan tanganmu untuk mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan. Anda butuh apa? Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, semangat, kesembuhan. Anda tinggal mengambilnya. Bagaimana cara mengambilnya? Dengan iman. Katakan iman. Nah, saudaraku, semua sudah disediakan. Tapi kalau kita belum bisa percaya, saudaraku, Tuhan berkata dia memberikan jaminan supaya Anda percaya. Ya, kata-kata memberikan jaminan, saudaraku, jadi memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Sebenarnya kalau di dalam terjemahan asli dikatakan memberikan jaminan dulu, saudaraku. Nah, itu ditulis dengan kata-kata arabon. Ya, arabon itu seperti seseorang yang benar-benar serius gitu. Sehingga dia harus memberikan DP. Ya. Saya percaya kalau soal DP-DP-an gini nih, ya, Pak Yakub, Pak Peter yang sangat hafal ya. Erat sekali dengan kata-kata ini ya, atau yang sering transaksi jual beli ya, atau kita mungkin pernah ya membeli sesuatu lalu kita takut kalau barang ini dijual ke orang lain, lalu kita ini sudah sangat ingin memiliki barang ini, kita ngomong, Pak pasti tak beli, yo aku percaya, tapi karena kita nggak yakin ya, lalu kita bilang gini, wes gini aja, tak tinggali uang, apa tak bayar sewe kabeh. Ya, orangnya bilang janganlah, nggak apa-apa, nanti aja kalau bapak ambil uang baru bayar. Enggak. Kita kasih jaminan bahwa kita pasti mengambil. Nah, Bapak Ibu Saudara, keseriusan ini itu ditulis di dalam kata arhabon. Jadi Tuhan benar-benar seserius itu kepada kita, saudaraku. Tuhan ingin Anda itu benar-benar percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan semuanya untuk kita. Amin, saudaraku. Nah, saya kesulitan untuk menjelaskan keseriusan hati Tuhan kepada kita, kecuali dengan ilustrasi tadi. Kalau Anda pernah punya pengalaman seperti itu, ya itulah rasanya Tuhan. Anda melihat ada satu barang yang Anda inginkan. Mobil misalnya, atau motor, atau sepeda, Bapak Ibu Saudara. Dan Anda tahu ini barang yang sangat Anda inginkan, atau rumah atau tanah yang sangat bagus sekali, lokasinya, harganya the best. Di bawah pasaran, Anda tahu ketika Anda beli, Anda jual langsung untung. Dan banyak sekali peminatnya. Jadi Anda sangat menginginkan barang itu. Lalu Anda bilang sama pemiliknya, Pak, saya pasti ambil barang ini. Iya Pak, saya percaya Pak. Tapi karena kita masih kurang yakin sama omongan pemilik, kita ngomong, benar ya Pak, atau saya tinggali sesuatu untuk Bapak yakin. Loh bapaknya bilang, saya yakin Pak. Tapi karena kita takutnya setengah mati, sampai kita mau nggak mau harus keluarkan uang atau KTP atau sesuatu yang membuat kita juga yakin bahwa orang itu benar-benar nurut sama kita. Kita berikan sebagai ikatan atau DP. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu di pihak kita ini loh. Tuhan itu pengen Anda dan saya itu yakin benar bahwa semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan sangat menginginkan keyakinan itu ada pada Anda. Nah, saking Tuhan kurang yakin sama kita, Bapak Ibu Saudara, sampai Tuhan bilang apa? Wes gini aja lah. Tak berikan Roh Kudusku kepada kamu sebagai jaminan supaya kamu percaya bahwa semua yang kita perlukan Tuhan sudah sediakan. Amin. Saudaraku, Anda bisa membayangkan, merasakan betapa seriusnya hati Tuhan untuk kita. Kalau Anda pernah mengalami cerita yang saya ceritakan, saya percaya
Anda pasti bisa merasakan betapa hati Tuhan itu serius. Jadi kalau Tuhan lihat sampai kita benar-benar gak percaya, itu waduh rasanya Bapak Ibu Saudara gelo setengah mati. Anda sudah kasih DP, Anda sudah tinggali barang, tiba-tiba barang itu dijual ke orang lain. Apa yang Anda rasakan saudaraku? Apa yang Anda rasakan? Kecewa. Dan itulah yang dirasakan Tuhan. Kalau sampai Anda tidak bisa percaya kepada Dia. Dia sudah tidak bisa dikecewakan oleh perbuatan jahat kita. Dia sudah tidak bisa dikecewakan oleh dosa-dosa kita. Dia sudah tidak bisa dikecewakan oleh perbuatan buruk kita. Dia hanya bisa dikecewakan atau sedih hatinya ketika Anda tidak bisa percaya bahwa Dia sudah menyediakan semuanya bagi kita. Kematiannya, dia rasa ini bukan jaminan yang penuh bagi kita. Sampai dia harus memberikan Roh Kudus-Nya. Supaya kita bisa percaya bahwa semua yang Anda butuhkan, semua yang saya perlukan dan inginkan sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita pakai momentum hari Pentakosta untuk bisa percaya kembali kepada janji-janjinya. Percaya bahwa dia sudah menyediakan. Dia sudah mempersiapkan semua yang Anda dan saya perlukan, yang Anda dan saya butuhkan, bahkan yang Anda dan saya inginkan. Amin. Ketika Anda percaya, Anda akan melihat dan menikmati. Di perjanjian lama, pengurapan dilakukan untuk mengukuhkan seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjabat, perhatikan saudaraku, sebagai imam atau sebagai raja. Jadi pengurapan itu di perjanjian lama itu dilakukan, Bapak Ibu Saudara, untuk meneguhkan atau meresmikan seseorang untuk menjadi imam atau raja. Enggak boleh dua-duanya, imam atau raja. Pilihannya kalau enggak imam ya raja. Makanya kalau jadi imam enggak bisa jadi raja. Kalau jadi raja enggak boleh jadi imam. Anda tahu kegagalan Saul untuk menjadi raja atas Israel, lalu digantikan oleh Daud. Kegagalannya apa? Karena Saul sudah diurapi menjadi raja, tapi Saul juga mau menjadi imam, saudaraku. Dan ini melanggar aturan Tuhan. Apa yang Saul lakukan? Bangsa Israel terbiasa setiap kali perang, dia harus mempersembahkan korban, saudaraku. Ya. Nah, waktu itu Saul akan menghadapi peperangan, Samuel gak datang-datang jemaat. Dan akhirnya Saul ini gregetan, lalu Saul bilang sama bangsa Israel, dia pikir mempersembahkan korban itu hal yang biasa saja. Tapi Tuhan melihat ini bukan soal hal-hal biasa, tapi ini soal ketaatan. Amin. Lalu Saul bilang sama orang Israel, tolong ambil 1 ekor hewan. Kita akan sembelih, kita nggak usah tunggu Samuel lagi. Supaya kita bisa maju perang. Apa yang terjadi, Tuhan marah. Jadi artinya saudaraku, di perjanjian lama tidak ada seorang pun yang bisa benar sebenar-benarnya untuk memenuhi semua tuntutan Tuhan. Soal ganteni tugasnya imam itu loh, salah loh saudaraku, bayangkan. Sebenarnya kan itu hal yang gak terlalu prinsip, betul gak Bapak Ibu Saudara? Orang Samuel telat digantikan oleh Saul, kira-kira itu hal yang wajar gak? Wajar Bapak Ibu Saudara, normal aja gitu. Tapi Tuhan sedetail itu, sekudus itu. Tuhan gak melihat itu hal yang wajar. Tuhan melihat itu adalah pelanggaran. Dan hari itu jabatan Saul sebagai raja dicopot oleh Tuhan. Gak bisa lagi. Tuhan bilang kita mesti cari pengganti Saul. Hari itu juga betapa mengerikannya jatuh ke tangan Tuhan, kata pemazmur. Bersyukur hari ini kita jatuh di tangan kasih karunia-Nya. Amin. Amin saudaraku. Jadi kalau pemazmur di perjanjian lama pernah menulis betapa ngerinya jatuh di tangan Tuhan, hari ini kita bisa berkata betapa bahagianya jatuh di tangan kasih karunia-Nya. Amin. Jadi gak bisa saudaraku, tetapi bersyukur hari ini karena Roh Kudus telah dicurahkan, Kristus telah mati dan bangkit bagi kita, saudaraku. Ya, lihat saudaraku, kalau orang-orangnya diurapi ya, saya
skip sebentar. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang amin. Orang-orang yang diurapi disertai oleh kemenangan. Katakan amin. Ya. Dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan kita atau tangan kanannya. Oleh tangan kanannya. Amin. Anda orang yang diurapi. Katakan aku orang yang diurapi. Kemenangan menjadi bagianku. Amin saudaraku. Bukan oleh tanganku tapi oleh tangan kanannya. Amin. Jadi setiap kali Anda menghadapi pertempuran, tantangan, ya, katakan aku orang yang diurapi. Kemenangan menjadi bagianku. Amin. Nah saudaraku, Tuhan menjawab orang-orang yang diurapi dengan kemenangan. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapi. Amin saudaraku. Benteng keselamatan. Anda akan terlindung aman dari orang jahat. Amin. Anak-anakmu saudaraku. Hari-hari ini dunia maya dikejutkan dengan kisah Vina dari Jawa Barat ya kalau nggak salah. Ya betul kan? Wah, lalu film ini muncul dengan alasan supaya tidak ada Vina-Vina yang lain. Ceritanya anak umur 16 tahun, seorang gadis yang dicelakai oleh banyak pemuda dan akhirnya Bapak Ibu Saudara dibunuh dengan begitu kejam. Saudaraku, tetapi kalau Anda tahu kisah Vina, Anda tidak perlu takut. Waduh, anakku ada perempuan nih, gimana nanti? Saudaraku, Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah benteng keselamatan untuk kita dan seisi rumah kita. Amin. Anak-anak kita juga akan dijaga oleh Tuhan. Karena kita orang yang diurapi Tuhan. Amin. Nah saudaraku, ini ayat terakhir, saya minta tolong pemusik bisa naik ke atas panggung. Mari kita baca sama-sama. Ini bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Inilah bedanya hidup di bawah hukum Taurat dengan hidup di bawah kasih karunia. Di perjanjian lama, orang yang diurapi harus milih. Dia diurapi jadi imam atau raja. Tapi di perjanjian baru, perhatikan. Mari kita baca ayat ini 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, kita stop di sini. Kita disebut apa saudaraku? Imamat yang rajani. Kita imam, kita juga raja. Amin. Jadi berkat dua peranan ini diberikan kepada saudara hari ini. Anda tidak hanya imam, tapi Anda juga raja. Amin. Raja itu apa saudaraku? Dikatakan dia memerintah. Speak, berkata-kata. Jadi hari ini yang perlu Anda dan saya lakukan adalah berkata-kata. Lebih banyak berkata-kata. Amin. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Bersyukurlah kita saudaraku. Dulu seringkali kita mendengar banyak orang memilih jalan yang lebar. Tapi sedikit orang yang memilih jalan yang sempit. Karena jalan yang sempit adalah jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Jalan yang sempit itu adalah jalan yang kita tempuh hari ini. Amin. Gereja JKI Puri Marina untuk saat ini baru satu-satunya gereja di kota Semarang yang memberitakan Injil dengan konsisten dan radikal. Dan kita menikmati buah dari pekerjaan Injil. Dan jemaat yang ada di tempat ini saya beritahukan, Anda adalah bangsa yang terpilih. Amin. Untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Kita imamat yang rajani. Imam dan raja itu ada atas hidup kita. Amin. Ya. Kita bangsa yang kudus. Yang percaya katakan amin. Ya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan apa saudaraku? Perbuatan-perbuatan yang besar. Ya. Kita tadi nyanyi lagu tentang hal yang besar. Lagunya apa tadi ya? Memerintah dan berkuasa ya, kata besar. Nah memerintah dan berkuasa, loh ini nyambung sama firman-Nya. Bapak Ibu, Roh Kudus telah diberikan hari ini. Kita mengingat ya, beberapa waktu yang lalu di atas loteng Yerusalem. Dan hari ini Roh Kudus masih bekerja dalam hidup kita orang percaya. Amin. Dia menjadi jaminan bagi kita. Atas apa saudaraku? Atas semua yang Tuhan sudah sediakan.
Sehingga hari ini saudaraku, Anda tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun juga. Segala sesuatu yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan, semua yang kita inginkan, hari ini kabar baik untuk kita sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Anda tinggal apa saudaraku? Mengambilnya melalui iman kita. Jaminannya apa Pak? Sudah disediakan oleh Tuhan. Jaminannya adalah Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita. Amin. Dan hari ini mari kita mau terus mengizinkan Roh Kudus bekerja leluasa, bergerak lebih bebas dalam memimpin kehidupan kita. Amin. Jangan biarkan ketakutan, jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan kecemasan yang memimpin hidup kita. Tapi biarkan Roh Kudus, keinginan Roh Kudus tentang hidup dan damai sejahtera, itu yang memimpin kehidupan kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kalau Anda bekerja karena takut, hari ini katakan stop. Ya, stop. Hari ini bekerjalah karena Anda menikmati kasih Tuhan. Amin. Bukan karena Anda takut gak punya duit. Bekerjalah bukan karena Anda takut gak bisa makan. Bekerjalah bukan karena Anda takut gak bisa bayar sekolah atau kuliah anakmu. Bekerjalah karena Anda percaya Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan sanggup memberkati lewat pekerjaan Anda. Amin. Ya, itu adalah konsep pekerjaan. Bekerja di bawah kasih karunia. Bekerja bukan karena takut dan khawatir. Bekerja karena kita percaya Tuhan mengasihi kita dan pasti memberkati. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ya. Ayat terakhir untuk kita. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hari ini semua jemaat Anda dimerdekakan dari setiap ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Hari ini saya percaya berdoa. Roh Kudus yang mengambil alih seluruh hidup kita, seluruh perasaan, kehendak, jiwa, dan pikiran kita. Untuk kita menikmati hidup yang baru, hidup di dalam rencana Tuhan yang besar, yang luar biasa bagi kita. Amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu saudaraku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Katakan dia mengalir di tempat ini. Mengalir di tempat suci. Karena Roh Kudus mengalir, percaya katakan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat Nyata Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Katakan mengalir di tempat ini. mengalir Di tempat ini perkara ajaib pun terjadi. perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat Nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan bersama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka. Karena Roh Allah karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. tiada yang mustahil. Amin, amin. Bagi orang percaya, Haleluya. karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Jemaat, percayalah hari ini dan seterusnya. Karena Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Dia memeteraikan kita, mengurapi kita. Anda akan menikmati perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini, kita arahkan hati kita kepada Yesus yang mengasihi kita. Kudus Hadir di sini. Dia mengalir di gereja ini. Mengalir di gereja ini.
Katakan, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Amin, amin, amin. Rasakan saudaraku, Dia mengalir di gereja ini, di dalam hati kita masing-masing. Perkara ajaib Terima kasih Tuhan. terjadi, kuasa mujizat Biarlah hari ini di saat Hari Raya Pentakosta, kami boleh mengingat kembali bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah. Amin. Haleluya. Tiada yang mustahil Benar Tuhan. bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Karena Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. dan tiada yang sukar. Karena Roh Allah sedang bekerja dan terus bekerja dalam hidup kami. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Oh, siara lama tak siara lama. Haleluya. Oh, mengalir Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, menjamah setiap kami. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Jemaat semua, biarlah hari ini kita boleh kembali bersama-sama mengingat kembali dan menjadikan hari pencurahan Roh Kudus tahun ini menjadi momentum untuk kita kembali mengingat bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus masih bekerja dan sedang bekerja dalam setiap hidup kita. Dan Alkitab berkata, di mana ada Roh Allah, di situ terjadi kelepasan, di situ terjadi kemerdekaan, di situ terjadi kesembuhan, di situ terjadi perkara-perkara yang ajaib. Di mana jemaat, di setiap hidup kita yang kita hidupi masing-masing hari ini. Kalau hari-hari ini Anda mengalami situasi-situasi yang sulit, rasa-rasanya tidak mungkin, rasa-rasanya terlambat, rasa-rasanya begitu susah, rasa-rasanya tidak bisa lagi. Kalau Anda mengalami transaksi-transaksi yang sulit, yang mentok, yang macet, yang berat, tagihan-tagihan hutang yang sulit, atau hutang-hutang yang susah untuk dibayar, dicicil, hari ini datang kepada Yesus, minta kepada Dia, karena kita tahu Roh Kudus telah diberikan sebagai jaminan kita. Mari semua jemaat, angkat tanganmu, katakan bersama-sama, tiada yang mustahil. Semua jemaat, lebih keras lagi jemaat. Biarkan lagu ini menjadi doa kita. Turut bekerja. Saya mau berdoa khusus untuk jemaat-jemaat yang hari-hari ini mengalami situasi-situasi yang sulit, mentok, berat. Saya berdoa, saya percaya Roh Kudus mengalir di tempat ini.
Sekali lagi semua jemaat. yang mustahil. Kalau hari-hari ini Anda masih mengalami sakit penyakit yang menaun, yang sudah Anda coba obati dengan berbagai macam obat, tapi tidak kunjung sembuh. Saya katakan hari ini, hari pembebasan kita, hari kemerdekaan kita, hari kelepasan kita. Inilah tahun Yobel, hari Yobel kita. Para pasyakara lama takara patakara lama syara lama kira pasyakara lama takara pasugere dalam syara lama kira pasyakara lama takara lama syara lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat, angkat tanganmu, katakan. Rasakan Dia hadir. Dia selalu hadir di tempat ini, mengalir dan terus mengalir. Kita hanya perlu sadar dan sadar. Antara saya percaya saudaraku, di mana ada Injil diberitakan, di situ ada kelepasan, kesembuhan, kemenangan, kemerdekaan. Karena Allah kita adalah Allah yang memerdekakan, menyembuhkan dan melepaskan. Tuhan Yesus, aku berdoa secara khusus untuk semua jemaat, setiap jemaat yang secara khusus pagi hari ini datang dengan membawa pergumulan-pergumulan yang sudah menaun. Tahun berganti tahun tidak pernah kunjung selesai. Baik itu mungkin berbentuk sakit penyakit, hutang-hutang yang tidak kunjung lunas, bisnis yang tidak kunjung pulih, yang tidak kunjung naik. Atau kehidupan pernikahan, rumah tangga, perkawinan yang tidak kunjung pulih. Hubungan-hubungan antara suami dan istri, orang tua dengan anak yang selama ini terganggu, terganjal, sepertinya tidak mungkin untuk bisa kembali dipulihkan. Aku berdoa, biarlah hari ini di momen hari pencurahan Roh Kudus, kami boleh kembali merefleksikan diri kami, mengingat bahwa sesungguhnya hari ini adalah hari Yobel kami. Hari pembebasan kami, hari kemenangan kami, hari di mana kami bersorak-sorai. Karena kami tahu Tuhan telah melepaskan kami, memulihkan kami. Yang sakit tahun menaun, yang sakit menaun, disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka semua sudah sembuh. Kami ambil kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan. Kami lepaskan untuk semua jemaat-Mu yang membutuhkan. Karena apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Kami berdoa setiap jemaat yang masih punya hutang, menaun dan tidak kunjung lunas bahkan bertambah. Hari ini Tuhan bebaskan setiap umat-Mu dari hutang. Tuhan lunaskan hutang-hutang mereka dengan cara-cara yang ajaib, yang supranatural, yang tidak pernah mereka pikirkan dan bayangkan. Kalau ada pernikahan yang menahun tidak kunjung dipulihkan. Mereka tidak menikmati pernikahan surga. Mereka tidak menikmati pernikahan seperti sebagaimana Tuhan rencanakan. Biarlah hari ini pernikahan-pernikahan yang sulit, yang tidak baik dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan suami istri dipulihkan. Hari ini setiap jemaat yang datang berpasang-pasangan, baik yang masih muda, yang sudah senior, kami percaya gairah yang baru itu mengalir melimpah dalam kehidupan suami maupun istri yang hadir di tempat ini. Sehingga mereka bergairah untuk pasangan mereka, bergairah untuk mengasihi, menyayangi dan menikmati. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan kebahagiaan, kami lepaskan sukacita untuk pernikahan-pernikahan yang baik. Hubungan suami istri hari ini dipulihkan. Orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, semuanya dipulihkan. Semuanya dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua jemaat sekarang mari angkat kedua tangan. Dengan penuh percaya, Anda bayangkan hati Tuhan. Tuhan mau Anda yakin seyakin-yakinnya bahwa Dia sangat menyayangi Anda. Bahwa Dia sangat mengasihi Anda. Bahwa Dia sudah menyediakan semua yang Anda perlukan. Karena itu Dia berikan Roh Kudusnya untuk kita. Hari ini saudaraku,
terimalah berkat-berkatnya seyakin-yakinnya dirimu. Bahwa Anda pulang dengan membawa berkat semua yang baik dari Tuhan. Terimalah jemaat, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru setiap saat. Engkau terus naik menjadi kepala, apa saja yang engkau kerjakan dimakmurkan oleh Tuhan. Engkau terus naik menjadi kepala, engkau menjadi kaya, semakin kaya dan menjadi sungguh amat kaya. Bukan dengan kekuatanmu, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Sampai oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala pikiran kita. Segala ketakutan, kekhawatiran kita. Memelihara hati, jiwa, dan pikiran kita. Dalam penghiburan dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah dicurahkan dalam hati kita. Menolong, menyertai, memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya. Maranatha. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang sudah sembuh, semua yang percaya utangnya sudah lunas, semua yang percaya ada orang yang dikasih Tuhan umurnya panjang. Serukan bersama-sama. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selamat hari Pentakosta buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat pulang. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Kita akan menikmati kembali firman Kristus yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakub. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.